Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatul Zahra. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen bisnis syariah. Seperti yang kita tahu bahwa Islam adalah agama sempurna yang diturunkan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia dalam beribadah kepada Allah, juga berinteraksi kepada sesamanya. Inti ajaran Islam ada 3. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua syariah, dan yang terakhir adalah akhlak. Di mana akidah ini merupakan keyakinan yang dimiliki umat Islam untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Di mana kita harus meyakini adanya Allah, adanya malaikat-malaikat Allah, adanya rasul-rasul Allah dan kitab-kitab Allah, juga hari kiamat dan takdir buruk serta takdir baik. Selanjutnya, inti akidah ini akan dijabarkan dalam aturan-aturan syariah, yaitu hukum-hukum Islam yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, di mana kita harus melakukan 5 perkara wajib. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk akhlak yang islami, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Selanjutnya yaitu bisnis syariah, di mana bisnis syariah merupakan bisnis yang diimplementasikan berdasarkan syariah atau hukum-hukum yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Bisnis syariah ini diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 198 dan surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi terbagi menjadi 2, ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di mana dalam ekonomi mikro ini ada 2 poin, yaitu produksi dan konsumen. Produksi, syarat-syaratnya barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu harus halal, kemudian barang itu ada manfaatnya, barang itu ada di tempat atau tidak ada tetapi sudah tersedia di tempat lain, kemudian barang itu milik si penjual, dan barang hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas. Selanjutnya adalah konsumen. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama berakal, balik, dan berhak menggunakan hartanya, juga ada ucapan ijab kabul. Kemudian ada ekonomi makro. Ekonomi makro ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama yaitu inflasi, kemudian pendapatan dan kebijakan moneter. Di mana inflasi ini merupakan suatu proses meningkatnya harga secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Selanjutnya merupakan pendapatan. Pendapatan ini adalah gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, di mana mereka berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Yang terakhir yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Cukup.